Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Horas Mujahjuah, hari ini kita kehadiran narasumber yaitu Bapak Antonius Ginting yang saat ini adalah sebagai calon Bupati Kabupaten Karo nomor urut 2. Saya Antonius Ginting, lahir di Desa Tigapana, kemudian bersekolah di SD Negeri Tigapana, kemudian melanjut ke SMP Negeri 1 Kabanjahe. Di masa kecil saya, sewaktu saya di SD, hidup di lingkungan keluarga yang hidupnya serba pas-pasan. Jadi hari-hari kami, kalau anak-anak yang berada atau tinggal di Desa Tigapana, karena hari Selasa itu adalah pekan hewan di Tigapana, maka kebanyakan anak-anak di Tigapana biasanya jual rumput atau rebina gagagaten. Rumput dijual Pak ya? Ya, untuk mendapatkan uang tambahan sebagai uang jajan. Jadi saya juga seperti anak yang lain tetap melakukan hal demikian. Dan yang lain mungkin kalau saya dulu, kalau pagi-pagi itu ada menjual cimpatuang. Pagi-pagi itu saya antar ke kedai-kedai untuk dijual. Jadi itu memang sudah dari kecil sudah dilakoni karena untuk menunjang ekonomi keluarga. Saya sangat bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada saya, mungkin kecerdasan dalam proses berpikir. Di masa kecil saya, semua guru-guru saya di SD Negeri Tigapana itu dekat dan sayang sama saya karena kebetulan saya pintar menjawab dan mengerjakan pelajaran yang diajarkan di sekolah, khususnya di SD dan di SMP Negeri Kabanjahe. Memang waktu SMA menyadari bahwa kalau bukan melalui pendidikan, maka kualitas hidup atau masa depan itu mungkin sulit berubah. Maka saya bertekad suatu waktu harus bisa terbaik selama pendidikan. Jadi saya dari SMP Negeri 1 Kabanjahe melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Pancur Batu. Sebetulnya jujur kehendak hati dulu mau masuk ke SMA Negeri 1 Medan. Tapi mungkin dengan informasi dan pesan-pesan keluarga bahwa kalau kita dari kampung, kalau mau sekolah ke SMA Negeri 1 Medan, mungkin nantinya ada kendala, terutama soal bahasa dan soal pergaulan dengan anak-anak yang sekolah di SMA Negeri 1 Medan. Sementara kalau kita dari kampung, yang menjadi kendala, satu ekonomi keluarga, yang kedua komunikasi, mungkin kita pun lebih dominan memakai bahasa Karo dalam proses kehidupan sehari-hari. Berarti jual rumput itu tadi nggak cukup itu untuk sekolah di SMA 1 Medan itu Pak ya? Jual rumput. Ya mungkin demikianlah, artinya kalau kita sekolah di Medan tentu harus banyak dukungan dari orang tua. Dan orang tua pun sadar, kalaupun memberi kesempatan anaknya sekolah di SMA Negeri 1 Medan, mungkin ya terkendala di biaya. Namun tidak mengurangi semangat saya, artinya kalaupun tidak harus di sekolah yang terbaik pada zamannya di Sumatera Utara, tapi saya bisa juga menjadi salah satu murid teladan Sumatera Utara pada zamannya. Kami pada waktu murid teladan Sumatera Utara ini, saat ini salah satu teman saya adalah Profesor Dr. Jaka Sembiring, Master Engineering, yang saat ini adalah secara kebetulan menjadi calon rektor ITB. Saya sebetulnya punya cita-cita menjadi seorang taruna kabri. Tapi dalam perjalanan mencapai cita-cita saya belum diberi kesempatan waktu itu. Akhirnya karena gagal menjadi seorang calon taruna kabri, saya kuliah di Fakultas Kedokteran UNSU. Berkat anugerah Tuhan, selain saya kuliah di Fakultas Kedokteran,
saya masih bisa mengatur waktu sebagai tentor di bimbingan tes medika. Saya mengajar di mata pelajaran kimia. Wow, kimia ya? Iya. Oke. Bahkan sampai-sampai ya mungkin senior saya yang sangat menginspirasi dan membimbing saya, yaitu namanya Dr. Thomas Silangit, yang juga sekaligus sebagai koordinator pendidikan dan sebagai owner daripada bimbingan tes medika dan Dr. Renhat Silalahi. Sebagai mahasiswa Dr. Nusu, aktif sebagai tentor bimbingan tes medika dan juga sebagai guru sekolah minggu di GBKP kilometer 8. Jadi setelah saya lulus dari Fakultas Kedokteran USU, menyandang gelar dokter umum, saya ikut seleksi perwira prajurit karir gelombang 1 tahun 1993. Jadi kebetulan waktu seleksi itu berdasarkan hasil psikologi atau psikotesnya, saya dimasukkan ke Matra Polri, pendidikan di Akabri Laut di Surabaya, di Bumi Moro. Kebetulan kami ada Matra Polri, ada TNI AD, AU dan AL. Dan pada waktu pendidikan itu saya dipercayakan sebagai komandan batalion, memimpin semua perwira prajurit karir yang pendidikan di sana. Memang dalam lika-liku kedinasan saya di Polri, dari pangkat Ibda atau Letnan 2 istilah dulu, sampai pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi, saya memang betul-betul menekuni semua kegiatan dan tugas-tugas saya sebagai anggota Polri. Salah satu yang memberikan kenangan, semangat dan membanggakan sekali sebagai anggota Polri adalah ketika saya dulu berpangkat AKBP menjadi kombes, karena saya mendapat prestasi membawa rumah sakit yang saya pimpin menjadi rumah sakit kelas C, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 se-Indonesia, menjadi rumah sakit yang terbaik se-Indonesia, sehingga saya mendapat penghargaan dari Bapak Kapolri yang diserahkan oleh Ibu Menteri Keuangan di depan Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Kapolri. Dan tanpa saya sangka-sangka, 3 hari kemudian saya dapat TR naik pangkat kombes. Jadi dari 2 bunga melati menjadi 3. Jadi naik secara otomatis tanpa diusulkan, diberikan penghargaan dalam 3 hari karena mendapatkan prestasi, berhasil memimpin salah satu rumah sakit Bayangkara terbaik di seluruh Indonesia. Jadi saya bisa pastikan selama saya berproses menjadi seorang anggota Polri, itu tidak ada dukungan dari siapa-siapa, hanya berdasarkan murni kompetensi pada diri saya, karena orang tua saya pun sebetulnya kurang berkenan kalau saya menjadi anggota ABRI. Jadi saya ini, ya orang tua saya sebetulnya sangat mendambakan kalau saya itu menjadi seorang dokter spesialis. Maka akhirnya setelah cita-cita saya tercapai menjadi seorang anggota Polri, saya tidak lupa menyampaikan cita-cita kedua orang tua saya menjadi seorang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Wow, luar biasa, tercapai dua-duanya Pak ya? Iya, jadi memang bisa dikatakan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang saya cita-citakan dari kecil memang belum tercapai secara sempurna, karena cita-cita saya menjadi seorang taruna Kabri. Tapi saya menjadi perwira tinggi Polri dan juga sebagai seorang dokter spesialis. Ya, saya berharap, berdoa semoga apa yang cita-cita saya yang masih tertunda bisa disampaikan oleh generasi penerus saya, yaitu anak saya,
saya punya satu orang anak laki-laki yang saya persiapkan menjadi calon taruna Kabri di masa ke depan untuk menyampaikan cita-cita saya yang belum selesai. Istri saya adalah putri seorang pendeta senior di GBKP, yaitu putri keempat dari almarhum pendeta emeritus Pasu Bukit. Jadi dalam keluarga sebetulnya istri saya ini yang bernama Roswita Bukit, dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Jadi cita-citanya saat ini sudah disampaikan oleh kedua putri kami. Karena putri tertua kami sudah menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran USU, kemudian putri saya yang kedua mungkin sebentar lagi juga akan menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran USU. Jadi saya memang dari SMP dulu sudah bercita-cita, bahkan menuliskan kalau di nama saya itu ada satu yang mungkin saat ini belum saya capai, tapi kalau nama saya di buku catatan saya misalnya secara pribadi, diam-diam saya tuliskan cita-cita saya di situ. Jadi saya memang pendidikan S1 dan profesi dari USU, Fakultas Kedokteran USU, dan S2 ada dari Kedokteran USU sebagai spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Kemudian ada S2 lagi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu Magister Kesehatan. Kemudian S3 juga saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Saya konsentrasi memang tata kelola manajemen. Jadi saat ini sebagai seorang rektor di salah satu universitas swasta di Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya juga kalau ada berkat dari Tuhan, mungkin 2-3 tahun ke depan bisa menyandang gelar sebagai seorang profesor. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan itulah tercapai, mimpi saya yang sudah saya tuliskan secara diam-diam sewaktu kamu masih SMP. masih SMP. Diari Pak ya, diari. Jadi nama saya itu saya tulis panjang. Wah, berarti namanya udah kamu tulis panjang waktu kamu masih SMP itu Pak? Iya. Ya? Wah. Jadi saya juga mohon doa restu kepada semua yang bisa mendengar cerita saya ini. Ini adalah suatu cerita dari cita-cita, dari masa kecil. Saya orang kampung, tapi kalau waktunya nanti bisa juga menyandang gelar sebagai seorang profesor, ya saya sangat bersyukur bahwa memang berkat Tuhan itu sangat luar biasa terhadap saya dan keluarga. Jadi kamu kan warga GBKP nih Pak. Ya. Jadi kami juga mau tahu apa aja perandu atau apa yang pernah kami ikuti kegiatan-kegiatan di GBKP Pak. Ya, terima kasih. Tentu saya sebagai warga GBKP, sebagai seorang anak pertua emeritus dan sebagai seorang menantu pendeta emeritus, saya tentunya pasti mendukunglah semua kegiatan-kegiatan baik di tingkat runggun atau di tingkat klasis maupun di tingkat moderamen di GBKP. Di antaranya saya pernah sebagai ketua panitia jubileum 50 tahun Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih di Sibolangit. Kemudian saya juga pernah sebagai ketua umum sidang Majelis Sinode GBKP yang ke-36 yang dilaksanakan tahun 2021 yang lalu. Jadi saya sesungguhnya lah mengingat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dan oleh mertua pada masa lalu, itu menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga apapun kegiatan-kegiatan di GBKP tentu akan kami dukung semampu dan sebaik kemampuan kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
pada pertemuan kita ini. Kurang lebih kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Mari